It's a great day, hari yang luar biasa, beautiful Sunday. Berapa banyak yang dari saudara yang diberkati pada pagi hari ini melalui pujian penyembahan, lambaikan tangan saudara. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat, berikan lebih lagi Tuhan. Jamahanmu, hadiratmu Tuhan. It will never be enough, amin. Gak akan pernah cukup. Oke, so di hari yang luar biasa ini di minggu keempat, kita masuk dalam seri ketiga daripada tema kita, ada yang berbicara mengenai brick by brick. Ini adalah seri yang ketiga. Di seri yang pertama kita berbicara mengenai work in progress. Berbicara mengenai pertumbuhan, grow. Di mana kita have to build, kita harus membangun. Because, kenapa? Karena it costs more, jauh lebih mahal kalau kita tidak bertumbuh. Satu benih yang harusnya dibuang, kemudian bisa pecah dan berakar dan bertumbuh, itu jauh lebih gampang untuk dibuang saja dibanding disimpan. Karena benih untuk menjaga suatu benih itu untuk dia tetap hidup, nggak kekeringan, untuk dia bisa tetap hidup, itu susah banget. Saya pernah mempelajarinya sedikit secara humidity-nya, kelembapannya, kemudian temperaturnya, it's just hard. Oleh karena itu lebih baik, lebih murah untuk benih itu dibuang. Jadi kita harus sadar bahwa pada saat kita nggak progres, lebih mahal harga yang harus kita bayar. Kita akan menjadi orang-orang yang gampang kritik, yang membayar dengan karakter kita. Harusnya kita oke-oke saja, tapi karena kita tidak mau membantu, tidak mau berkontribusi, akhirnya kita cuma bisa kritik. Kemudian di seri yang kedua kita berbicara mengenai small crack. Kita tidak terlepas dari yang namanya crack, yaitu keretakan di dalam kita membangun. Ada satu dua hal yang membuat kita, karena kita juga banyak kelemahan, jadi mungkin kita miss, kita gagal untuk melihat. Tapi Pastor Jos dengan baik mengajar kita untuk kita bisa bawa retakan itu, bukan deny retakan itu, bukan melupakan atau menganggap itu tidak ada, kita bawa retakan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan hal dahsyat, amin. Bahkan melalui retakan itu, biar sinar daripada Tuhan itu bisa bersinar. Jadi yang terlihat bukan kitanya, tapi Tuhannya. Nah di seri yang ketiga ini, kalau yang pertama adalah have to build, yang kedua adalah how to build, yang seri ketiga ini kita berbicara mengenai foundation, fondasi, what to build, apa yang kita bisa bangun. Karena fondasi menentukan apa yang akan kita bangun. Amin. Kita akan sama-sama buka di Kitab Yosua, kita masih dalam Kitab Yosua 13. Kitab Yosua 13 sedikit backgroundnya, mungkin kalau saudara lupa berbicara mengenai bangsa Israel yang waktu itu sudah melakukan penaklukan yang luar biasa, belum selesai, tapi dia sudah membuat tanah Kanaan itu gentar. Jadi mereka tahu Tuhan ada di belakang daripada Israel, dan bangsa Israel ini sudah menempati tanah demi tanah, dan masuk dalam satu poin di mana Tuhan bilang, oke, stop dulu ya, kita akan masih banyak tanah ke depannya, tapi kita stop dulu, mari kita mulai membagikan tanah ini terlebih dahulu. Pemikirannya adalah not invading, bukan lagi menjajah atau menaklukkan, tapi kita coba mulai membangun. Nah di sini Yosua 13 dibagilah tanah-tanah. Di Yosua 13 secara spesifik hanya dibagi 2,5 tanah, yaitu tanah Ruben, tanah Gad, dan tanah dari Manaseh, timur Manaseh. Nah, saya mau bicara mengenai Yosua 13 ayat 14. Jadi di tengah-tengah pembagian itu ada satu ayat yang berbeda. Kalau yang lain dikasih tanah, berapa baik di sini yang mau suka tanah? Nah, ayat ini kalau nggak dimengerti rada-rada ngenesin gitu, kayak ya. Kita sama-sama baca Yosua 13 ayat 14. Dikatakan begini. Hanya kepada suku Lewi, jadi salah satu suku dari 12 suku yang ada, tidak diberikan milik pusaka. Tidak diberikan tanah. Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan. Ada yang, wah, ada yang, hah? Gue maunya tanah. Gitu. Nah di sini katanya yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan. Allah Israel seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Doa saya adalah di akhir daripada service, daripada pagi hari ini.
kita bisa sama-sama bilang, yeay, aku punya sesuatu yang lebih berharga daripada tanah. Amin. Tanah itu bisa saja dijajah, bisa hilang. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Suku Lewi, dikatakan di sini hanya kepada suku Lewi. Suku Lewi mungkin bukan kita. Tapi firman Tuhan katakan bahwa suku Lewi, suku yang melayani Tuhan, suku yang dimana Tuhan berkorban untuk mereka secara pribadi, Tuhan menjadi Tuhan, bukan tanah yang dibagikan adalah Tuhan. Ini namanya suku Lewi. Ya, di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita setiap dari kita adalah imamat. Suku Lewi ini adalah imam-imam, para imam-imam yang melayani di rumah Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, dikatakan kamu. So if you say, kalau saudara bilang saya bukan suku Lewi, hold it, you are. Because that's what Paul said, Peter said. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani, you are that Levites. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Note that, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, tapi milik pusakanya adalah Tuhan sendiri. Milik pusaka ini, yang saya mau highlight bahwa milik pusaka ini menjadi awal mula suku Lewi. Menjadi dasar, menjadi fondasi dari apa yang dia mau bangun. Kalau suku-suku lain punya tanah, tapi suku Lewi ini punyanya Tuhan. Kalau kita baca nanti di chapter 20, 21 dikatakan bahwa suku Lewi ini punya kota. Ya, dia nggak punya tanah, tapi di setiap tanah yang ada, dia itu punya kota di mana-mana. Di situ Tuhan yang menjadi milik pusaka, yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar, yang menjadi esensi dari apa yang dibangun. Sebagai umat Tuhan di tempat ini, orang percaya, jangan kita cuma membangun hal-hal yang fana. Jangan kita cuma membangun hal-hal yang hari ini ada, besok tidak ada. Berkali-kali saya menjalankan usaha berdoa untuk berkat. Datang berkat, berkat pergi. Sampai saya capek doain berkat. Mendingan saya doa yang punya berkatnya aja untuk datang di tengah-tengah saya. When I have God, pada saat saya punya Tuhan, I have everything. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sadar itu bahwa fondasi menentukan kapasitas kita. Our foundation determine our capacity. Fondasi seperti apa yang kita mau miliki. Karena apa? Kapasitas, yaitu tinggi dan besarnya daripada tiap bangunan, itu ditentukan oleh dasarnya. Ditentukan oleh dasarnya. Kalau dalam hal kita membangun rumah, biasanya kita pikir dulu rumahnya mau seberapa besar, benar ya? Benar ya? Kita mau tahu rumahnya seberapa besar, baru fondasinya disesuaikan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, sebagai orang percaya, it's not your ambition, bukan sebesar apa rumah yang saudara mau bangun. Tapi saudara harus tahu dulu, seberapa kuat fondasi yang ada. It's weird, aneh. Kayaknya gak begitu deh cara kita berpikir. But again, the way of God, cara Tuhan itu berbeda. Knowing our foundation itu matter banget. Untuk mengenal fondasi kita, mengenal secara intim siapa fondasi kita, apa fondasi kita, seberapa kuat fondasi kita, itu sangat krusial. Sangat krusial. Kenapa? Karena seringkali kalau kita nggak sadar, kita membangun itu berdasarkan apa yang kita bisa. Bukan berdasarkan fondasi yang ada. Fondasinya disiapkan untuk bisa bangun 1000 lantai. Tapi karena mata kita ngelihatnya kemampuan kita sendiri, akhirnya kita bangun rumah kecil. Di atas sesuatu yang sudah begitu bagus dan besar, kita bangunnya kecil.
Kita bangunnya rumah kecil, cuman mikirin saya doang. Yang penting saya cukup. Kalau saudara memakai kacamata, you know the foundation, fondasi yang sudah di-laid, sudah diletakkan, saudara nggak akan fokus ke hal-hal yang kecil. You will know, saudara tahu bahwa Tuhan mempersiapkan perbuatan-perbuatan yang besar buat saudara. To focus on hal-hal kecil. Looking down, bahkan ignoring fondasi itu. Sudah diletakkan sedemikian rupa, kita lupakan begitu saja, kita pakai kacamata, gua nggak bisa, kayaknya gua nggak mampu, gua bisanya cuman ini, bisanya cuman itu, kita lupa. 1 Korintus 3 ayat 10b sampai 11 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, you better pay attention to this, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sekali lagi apa yang kita bangun kalau hanya ambisi kita, good luck. Tapi kalau bangunannya adalah bangunan Tuhan, fondasinya adalah fondasi Tuhan, blueprintnya adalah blueprintnya Tuhan, you better get out of that tiny puny mind. Keluar dari pemikiran-pemikiran kecil tersebut. Karena Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat buat saudara. Bukan buat saudara saja, but through you, melalui saudara. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yang kita punya, milik pusaka yang kita punya, dasar yang kita punya itu bukan tanah. Tapi Tuhan sendiri. God, Tuhan yang menjadi dasar kita. Tuhan yang menjadi fondasi kita. Melihat kapasitas kemampuan dari pribadi kita akan senantiasa menjadi orang yang egois. Karena kenapa? Boro-boro, ngurusin sendiri aja kadang gak beres gitu kan. Tapi pagi hari ini saudara mesti sadar bahwa fondasi saudara, you are called for great things. Jangan sampai kita meremehkan fondasi tersebut. See your call, lihat panggilan saudara bukan dari kacamata saudara. Dari apa yang sudah diletakkan. Ini sangat inline banget pemikiran yang sama dengan bahwa we are not building from zero. Kita nggak bangun dari nol. Amin. Kita nggak build to victory, but we are building from victory. Kita nggak membangun untuk mendapatkan kemenangan, tapi kita membangun karena kita berdiri di atas kemenangan itu. We want to build lifestyle, we want to build culture. Kita mau bangun sesuatu yang menyatakan kalau Tuhan itu nyata baik dalam kehidupan kita. Bukan untuk mendapatkan itu. Kita sudah mendapatkan itu. Itu adalah milik pusaka kita. Tapi the foundation di mana kita berdiri, that is the victory. Itu adalah kemenangannya. Bangunlah di atas kemenangan itu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. When you know your foundation, you know the true building capacity that God designed for you. Pagi hari ini, my prayer, doa saya adalah, di sini adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai visi yang besar. Yang bukan gara-gara situasi A, B, C yang di luar atau mungkin keadaan yang di dalam ini membuat kita melihat Tuhan melalui masalah-masalah kita. Akhirnya Tuhannya jauh banget. Tapi kita belajar untuk melihat masalah kita dengan kacamatanya Tuhan. Amin. Amin. He is our foundation. Dia adalah dasar kita. Kenallah fondasi kita. That's where we build. Disitulah kita akan membangun. Firman Tuhan katakan bahkan kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah jerih payah kita. Kenapa? Karena ini adalah desain daripada Tuhan sendiri. Jangan sampai kita menjadi penghalang karena pikiran-pikiran yang kecil. Amin. Because you are destined untuk perbuatan-perbuatan yang besar. That's what the word of God said. Kalau saudara bilang gak percaya, keep reading. Sampai percaya. Kalau enggak saudara gak akan menemukan makna. You come to this world, you go. Nothing. Apalagi ngandelinnya kekayaan. Nothing. Hari ini ada, besok hilang.
Bukan saja mendetermin kapasitas kita, sekali lagi kapasitas bisa tinggi, bisa besar, tapi fondasi itu juga menentukan kualitas, quality. Lukas 6 ayat 47 dan 4-49 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, brick by brick. Orang itu menggali dalam-dalam. Jadi orang yang datang dan mendengarkan dan melakukan itu seperti orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, ya. Dia bukan dasarnya di atas pasir. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Kalau di Matius 7 dikatakan di atas pasir, memang bukan dasar. Pasir tidak bisa menjadi dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara kalau mau bangun sesuatu di dasar yang gak kuat, itu bukannya gak bisa. Firman Tuhan katakan bisa kok. Bisa. Jadi kalau saudara katakan, enggak tanpa Tuhan saya tetap bisa. Bisa. Tapi gak tahan aja. Kualitasnya gak ada. Bukan tidak bisa membangun, tapi soal kualitas dan ketahanan pada saat badai atau hujan itu datang. Banyak orang yang pada saat badai hujan datang, baru mencoba mengkokohkan dirinya. Bukannya gak bisa, tapi kadang-kadang telat. Ya, bukannya gak bisa. Saya lihat begitu banyak orang yang mengalami masalah, di situ dia berasa dia tekan ke dalam lagi, dia coba pegang lagi. Tapi tenaganya itu jauh lebih ekstra dibanding kalau pada saat adem-adem ayem. Kita kuatin, kita kokohkan fondasi. Bukan fondasinya, sebenarnya koneksi terhadap fondasinya. Kita kokohkan bangunannya itu. Berapa baik dari saudara yang pernah dengar kata ini? Ujian membuat kita naik kelas. Jangan angkat tangan saudara karena saya akan katakan ujian tidak membuat Anda naik kelas. Maksudnya apa? Ujian, badai, banjir, itu nggak membuat Anda naik kelas. Kalau kita lagi sekolah, yang membuat kita naik kelas apa? Apa yang kita lakukan sebelum ujian dong? Bener ya? Apa yang kita lakukan sebelum ujian? Bukan ujian yang membuat kita naik kelas. Ujian itu cuma ngasih tahu lu layak naik kelas atau tidak. Yang buat kita layak bukan ujian itu. Yang buat kita layak adalah apa yang kita lakukan sebelumnya. Belajarnya kita yang membuat kita bilang ini bakal pas atau fail. Bakal lulus atau tidak. Bukan ujiannya. Ujiannya nggak punya hati. Ujian itu cuma hanya sekedar ujian. Badai menerpa itu bukan untuk menguji kita. Memang datang aja. It happens in our life. Terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ujian gak membuat kita naik kelas. Apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari, apa yang kita alami sebelum kita ujian, itu yang sebenarnya membuat saudara naik kelas atau tidak pada saat ujian itu tiba. Ada orang bilang, Tuhan menguji kita biar dia tahu. Itu lebih error lagi. Tuhan tidak perlu menguji kita untuk dia tahu. Bahkan sebelum ujian itu datang, dia udah tahu ini bakal fail atau bakal pas. Ada lagunya kan? Pastor Jos juga kemarin nyanyiin, tapi jangan banding-banding ya. Jos sama Andi beda kualitas. Lagunya begini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Itu yang Pastor Jos khotbahin kemarin. Berikutnya apa? Kau yang maha tahu. Kau yang maha tahu. Jadi Tuhan gak menguji kita untuk tahu kita di mana. Kalau guru menguji muridnya, biar gurunya tahu, muridnya tahu ya. Lu di mana? Gue mau tahu gurunya. Dan sekaligus lu juga tahu di mana. Kalau ujian datang dalam kehidupan kita, pada saat Tuhan mengizinkan ujian ada dalam kehidupan kita, Tuhan itu udah tahu sebenarnya. Dia tidak perlu lewat ujian untuk tahu level lu di mana.
Ujian itu sebenarnya buat kita tahu kita itu levelnya di mana. It reveals us, membuka siapa kita. Selama ini kita sibuk melakukan A, B, C, berkesan kita udah ada di sana. Kita coba membangun. Ternyata apa? Sia-sia. Kualitasnya nggak sampai bisa bangun 5 lantai. Bentuknya 5 lantai. Tapi kualitasnya tidak bertahan. Mazmur 139 ayat 1 dikata, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan tahu. Tuhan gak perlu menguji kita untuk tahu posisi kita di mana. Dia tahu kita akan gagal atau akan berhasil. Tapi ujian itu ada untuk kita tahu. Tanpa dia, kita akan senantiasa gagal. Amin. On what do we build what we build? Di atas dasar apa kita membangun apa yang kita sedang bangun? Kita membangun hidup. Kita membangun hidup yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, perbuatan-perbuatan besar. Tapi dasarnya apa? Keuangan saudara, kepintaran saudara, kemampuan saudara. Apa kita bangun satu jalinan, satu hubungan itu berdasarkan kepercayaan? Saya waktu lagi counseling bertemu dengan beberapa couple. Ada satu yang lumayan nyantol di kepala saya pada saat dia bilang gini, saya mau cerai, I can no longer trust, saya nggak bisa lagi percaya dengan suami saya, dia bilang. I was like, wow, okay, I can understand setelah cerita-cerita dia. Terus lagi dia cerita begitu, dia bilang, karena kenapa? Because trust is the foundation of our relationship. Dia bilang kepercayaan adalah fondasi daripada hubungan dia. Kedengarannya sangat benar ya. Berapa banyak dari saudara yang pernah dengar? Kedengarannya sangat benar, tapi kalau dipikir-pikir lagi itu ngaco. Karena kenapa? Karena trust itu cannot be a foundation. Apalagi trust in man. Percayanya ke manusia. Trust itu harus dibangun. Dia bukan fondasi. Dia nggak layak jadi fondasi. Di musim yang berbeda, jangan terlalu percaya dengan pasangan kita. Apalagi di musim-musim kemarau. Mungkin suami kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Jangan dipercaya, karena manusia itu di musim yang berbeda, gelagatnya kadang beda. Trust cannot be the foundation. Trust to each other ya, kepercayaan kepada satu sama lain itu nggak bisa menjadi fondasi. Akan hancur anytime. Sebagai orang percaya, fondasi kita adalah Kristus. Dia nggak pernah berubah. My husband can fail me. My wife can fail me. Tapi nggak perlu hancur lebur sampai seperti itu karena itu bukan fondasi. Yes, kita bangun 20 tahun kepercayaan itu. Hari ini mungkin gagal hancur. But because it's not the foundation, karena bukan fondasinya, I can rebuild. And tell your husband, it's so hard, it's so painful. Trust to men is not, gak layak untuk menjadi fondasi kita sebagai orang percaya. It will sway you. Yeremia 17 ayat 5 saya baru dapat ini sebenarnya. It's not up there but I try to ask our multimedia untuk taruh. Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan. Wow, terkutuklah orang yang mengandalkan orang yang trust in men. Ya. Orang yang bahasa Indonesia mengandalkan, tapi bahasa Inggrisnya those who trust in men. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, men luar, men dalam tetap aja sama. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Woe to that person. Terkutuklah. Kalau kehidupan, kalau hubungan yang saudara bangun itu dasarnya adalah kepercayaan terhadap manusia. Saya nggak bilang itu nggak penting, tapi itu bukan fondasi. Itu adalah tembok yang melindungi kita, iya.
because there is trust, we build that properly. Tapi dia nggak layak jadi fondasi kita. Sebaliknya Yeremia 17 ayat 78 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. My husband can fail, my wife can fail, but God will not fail. Kalau kita punya mindset seperti itu, kita nggak akan melakukan pembiaran dalam nama gue percaya. Kadang-kadang suami istri kita butuh untuk menjadi pagar buat satu sama lain. Bukan nggak percaya, emang nggak percaya karena lu masih daging gitu. Selama lu masih daging, let's protect one another. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami. Kata mengalami ini keren, karena bukan kata mengalami, katanya sebenarnya bukan mengalami, tidak melihat, bahkan tidak merasakan datangnya panas terik. Jadi panas teriknya ada, tapi kelewat aja begitu, tiba-tiba lihat ke belakang, tadi panas terik ya. Tadi tantangannya gitu. Nah ini orang yang mengandalkan Tuhan, itu gayanya kayak begitu. Lewatin badai, lewat tiba-tiba, belakang badai, tadi badai. Kok gue gak ngerasa ya? Karena apa? Karena kokoh. Yang daunnya tetap hijau, pada saat panas terik itu bahkan terjadi, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu orang yang foundationnya, yang dasarnya adalah Tuhan sendiri. Poin yang ketiga, foundation, fondasi menentukan tujuan kita. Lukas 10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi ceritanya Yesus datang ke kota di mana Maria dan Marta tinggal, terus kemudian seperti bagaimana orang normal pada saat orang datang ke rumah, itu kita melayani. Marta itu melayani. Tapi di sini dikatakan sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kasus Maria ini sering terjadi di gereja. Maksudnya apa? Kasus Marta ya. Tadi saya bilang Marta atau Maria? Kayak Marta. Sering terjadi di gereja. Berapa baik tahu bahwa Marta ini memulai pelayanannya ini dengan satu pemikiran yang benar. Ya, dia mau melayani siapa? Tuhan Yesus yang datang ke rumahnya. Motivasinya benar. Esensi daripada apa yang dia lakukan benar di awal. Tapi karena saking dia sibuknya, mungkin dia kecapean tengah jalan, tiba-tiba bergeser dia, dasarnya atau esensinya bergeser. Sampai tamu yang acara ini dibuat buat dia, itu dimarahin sama dia. Kalau gue jadi tamunya, kalau saya jadi tamunya, saya bilang bubarkan saja. Oke, bubarkan saja. Nyiapin makanan buat Tuhan, saking capeknya ngurusin, Tuhannya diomelin. Bukan cuma Tuhannya diomelin, Tuhannya disuruh diomelin, suruh ngomelin orang lain. Jadi event yang harusnya dibuat buat Tuhan, dasar esensinya adalah Tuhan, milik pusakanya adalah Tuhan, berubah jadi event. Acara ini harus berhasil. Mari kita doa biar Tuhan menjadikan ini berhasil. Loh. Ini akan berhasil karena Tuhan menjadi alasan kita melakukan semua ini. Tapi berubah dari untuk Tuhan versus Tuhan untuk. Tuhan untuk apa? Tuhan untuk apa? 1, 2, 3, 4, sampai lupa semuanya. Intinya kita ngerjain ini buat apa dari awalnya. Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang bubarkan saja.
Lu kasih makan gua, terus habis itu gua dimaki-maki gitu. Membiarkan Maria untuk duduk di sana. Dari untuk Tuhan menjadi Tuhan untuk. Dari esensi yang benar berubah. Karena apa? Karena manusia kita. Distracted. Dari mau beri yang terbaik buat Tuhan, akhirnya ini kalau acara gagal gue malu gitu. Tuhan cuma salah satu faktor pendukung doang. Doa sih doa, tapi cuma buat pendukung. Intinya ambisi kita. Intinya kita lagi membangun ambisi kita. Shifted. Bergeser. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. That is not important. Yes, kita mau punya tempat yang bagus. We want excellence. And I pray for excellence di setiap volunteer-volunteer yang ada di tempat ini. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kerjakanlah semua buat Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada hal-hal yang bukan esensi. Pada saat diperhadapkan, kita harus pilih mana yang lebih penting. Teralihkan dari apa yang menjadi dasar. Ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Shifted. Esensinya berubah. And I want to tell you, saya mau kasih tahu saudara di tempat ini. Fondasi, kalau saudara mengenal fondasi, saudara membangun di atas fondasi, yes, mungkin saudara bisa lupa pada saat terlalu sibuk, terlalu mungkin goal oriented, tapi fondasi itu senantiasa ada di bawah. And that fondasi akan align saudara. Akan memberikan penyelarasan bagi kehidupan saudara. Akan mengingatkan saudara, why you doing this? Jangan lu maki-maki Tuhannya. Because it's all for him. Karena itu buat dia. Jesus our foundation. Yesus sebagai fondasi kita. Memberikan kita kapasitas yang jauh lebih besar. Memberikan kita kekuatan di dalam kualitas kita. Memberikan kita keselarasan. Satu contoh tiba-tiba kepikiran di kepala saya. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai leadership di IFGF. Leadership di IFGF, we are church, so we are not control based. We are counsel based, ya. Jadi kita nggak bisa maksa, lu sebagai jemaat mesti ngerjain ini. We are not control based. We are counsel based, ya. Jadi kita memberikan counsel demi counsel. We are not, kita nggak bisa memutuskan kehidupan jemaat-jemaat di tempat ini. Tapi kita akan senantiasa memberi counsel. Kalau memberi counsel itu sangat mungkin untuk kita mengalami yang namanya, kalau kontrol kan nggak bisa terima namanya ditolak. Kalau counsel itu seringkali ditolak. No pastor. We honor that, it's okay. It's your life. No pastor. Pada saat kita mempunyai dasar yang benar, Lukas 10 ayat 16, kalau saudara punya Alkitab, it's not there, baru datang tadi pagi, enggak, ayatnya sudah ada dari kemarin, dari lama, tapi baru datang di kepala saya tadi pagi. Bisa buka saudara Lukas 10 ayat 16. Dikatakan seperti ini. Barang siapa mendengar kamu, ia mendengar aku. Oh ya, ada di sana. Oke, thank you Friendly. Good job. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kalau saudara tahu bahwa it's all about him, kalau esensinya adalah dia, saudara tahu gak? Saudara gak akan terlalu jadi orang-orang yang super-super GR, atau super-super gampang sakit hati. Ayatnya dikatakan pada saat seseorang mendengarkan kamu, dia itu gak lagi dengerin kamu, tapi dia lagi mendengarkan Tuhan. Jadi jangan cepat GR. Pada saat dia menolak kamu sebaliknya, dia tuh lagi gak nolakin lo. Sebenarnya dia lagi nolakin orang yang mengirim kamu. Pertanyaannya, tahukah siapa yang mengirim dirimu? Karena kalau saudara berpikir saudara mengirim diri sendiri, no wonder saudara itu gampang sakit hati.
Sekali ditolak, wah gua. Because esensinya gak dapet. Di pelayanan gampang sakit hati. Dipuji dikit gampang GR. Wah dia menerima aku. Kagak. You're just being sent. Saudara diutus. Kalau saudara tahu saudara diutus, gak gampang GR, gak gampang sakit hati. As parents saudara, sebagai orang tua, kalau saudara tahu sebagai orang tua itu adalah suatu pengutusan. Kalau anak-anak saudara sudah mulai besar, mereka bisa nolak loh. Tapi kalau saudara tahu, ya walaupun kita manusia banyak kesalahan, kadang-kadang kita buat keputusan yang salah. Tapi kita tahu, kita itu diutus untuk menjadi orang tua daripada anak-anak tersebut. Pada saat mereka menolak, kalau kita cepat sakit hati atau cepat GR, kemungkinan besar lu kagak tahu bahwa lu diutus. You think that you are the foundation. You are the esensi. Saudara gak kuat untuk menjadi dasar. As much as you are parents here, the laborious, susah payah yang saudara alami, I feel it. But again, biarkan Tuhan menjadi esensi. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam kehidupan saudara. So kagak cepet GR, gak gampang dipuji, gak gampang dibuat tersinggung. Karena saudara bisa menyalurkan itu ke Tuhan semua. Tuhan dia gak lagi nolak gue, dia nolak lu. Padahal that may not be true, oke? Kadang-kadang dia nolak kitanya, bukan nolak Tuhannya sebenarnya. Karena kadang kitanya memang rada-rada gitu. But again, kita sebagai orang percaya, kita mengandalkan Tuhan, amen. Pada saat kita ditolak, kita bisa bilang dia bukan menolak saya, tapi dia menolak yang mengirim saya. Again, Jesus as our foundation, Yesus sebagai fondasi kita, memperbesar kapasitas kita, oke? Through the lens, melalui fondasi itu, acknowledge your calling. Bukan melalui minat saudara saja, melalui personality saja, bukan saja itu penting, tapi through the foundation. Through the foundation. Melalui fondasi itu, kenallah kapasitas saudara. Kenallah kualitas yang akan dibangun oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan saudara. Dan terus align. Jangan biarkan penggeseran itu terjadi. Karena apa? Karena He has great destiny. Dia memiliki tujuan yang mulia, yang besar buat kita. Amen. Siapa di sini yang mau melayani? Mau menjadi rumah yang kokoh? Siapa? Yang kuat, gak nyadar kalau badai sudah lewat. Mau saudara? Rumah kokoh mau? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. I can have the music team. I've Jeff praise, come on. Mari kita baca sama-sama. Lukas 6, 47, 48 tadi sudah saya bacakan. Tapi di sini saya mau saudara untuk sadar bahwa this is the call to action. Bahwa ini adalah panggilannya. How to be that strong building. Lukas 6, 47, 48 mari kita sama-sama bacakan. 3, 2, 1. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Father, in the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, I pray di tempat ini adalah bangunan-bangunan yang kokoh dibangun. Gak gampang kanan kiri, gak gampang sakit hati, gak gampang GR. Kokoh berdiri. Saudara lihat, datang, mendengar, melakukan. Does it ring a bell? Does it ring a bell? Come, grow,
Does it ring a bell? Come, grow, and serve. And tambah satu lagi, lead others to come, untuk datang, untuk mendengar, untuk melakukan. Brick by brick. I hope we end this theme well. Pastor Cece akan membagikan hal yang berbeda, yang kurang lebih menyangkut, ada makna, maksudnya ada sangkut pautnya. But today is the end of it. My prayer adalah saudara bisa sadar itu. Keep coming, datang. Terus mendengar, terus melakukan. Jangan cuma datang, tapi mendengar. Ya, jangan cuma mendengar, tapi mulailah melayani, melakukan. And when you lead, bawa mereka untuk datang, izinkan mereka untuk mendengar, encourage mereka untuk bisa melakukan. Amin. Ayo praise, come on. Mari kita berikan sorak-sorai kita buat Tuhan. Kalau Dia yang layak, He is our firm foundation. But my house was built on you. Amen. And I'm safe with you. Jadikan ini doa saudara. I'm gonna make it through. Safe with you. But my house was built on you. Yes, Lord. Seperti lagu baru kami nyanyikan, we declare, kami nyatakan, you won't fail. Engkau gak akan pernah gagal. Dan pagi hari ini, mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat. Izinkan kami, mata kami Tuhan, untuk gak menjadikan kemampuan, kepintaran kami menjadi tumpuan. Tapi izinkan pada pagi hari ini, mata kami sadar bahwa tumpuan kami adalah Engkau yang tidak pernah gagal. You won't fail. Tuhan, pada pagi hari ini I feel that there's certain failure, ada beberapa kegagalan yang mungkin begitu menghantui saudara. Keep raising up your hand. You are so convinced, saudara yakin banget kalau I'm a failure.
If that is you, keep your hands up. Jangan ada yang lihat ke kanan ke kiri. Keep your hands up. I want to pray for you Tuhan. Saat ini aku berdoa Tuhan, urapan-Mu saat ini Tuhan, hanya dengan satu, just a glaze, hanya dengan satu pandangan, bangsa Israel mengalami kesembuhan pada saat dia melihat ular di atas tembaga. Hanya dengan satu pandangan. Tuhan, aku berdoa saat ini, hanya dengan satu pandangan rohani, that image of failure, bahwa mereka berpikir bahwa mereka gak punya apa-apa, it melts down. Itu akan mencair like water. It's gonna flow out of your life, keluar dari kehidupan saudara. Saat ini aku berdoa Tuhan. Saat ini aku berdoa Tuhan. Just one gaze, satu pandangan, melts down. That failure mentality. Pemikiran bahwa aku pecundang, aku gagal. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Karena Tuhan tidak pernah gagal, aku akan pasti berhasil. Bukan kekuatanku, tapi kekuatan Tuhan. Bukan kepintaranku, tapi urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. You are a firm foundation. Kita akan akhiri hari ini satu Sunday yang luar biasa. Kita akan doa berkat. Ini angkat tangan saudara. Tuhan, kau lihat sekali lagi tangan-tangan yang terangkat. Aku berdoa Tuhan, tangan-tangan itu adalah tangan-tangan di mana Engkau memberikan janji. Apapun yang akan dikerjakannya, Engkau akan buat itu berhasil. Sekali lagi tangan-tangan itu gak terlepas dari kekurangan, gak terlepas dari kelemahan, tapi tidak menghentikan kuasa Tuhan untuk mengalir melalui tangan-tangan tersebut. Karena pada akhirnya melalui tangan-tangan tersebut, orang-orang akan mengenal bukan mereka, tapi Tuhannya. Terima kasih Tuhan, Engkau buat apa yang kami kerjakan berhasil di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, di dalam sekolah kami Tuhan. Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu. Let every crack shines your light out. Biar setiap keretakan shines your glory. Setiap tangan-tangan yang terangkat, terimalah berkat daripada Tuhan. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun. Kau akan diberkati secara luar biasa. Kau akan mengalami kepenuhan, kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang sama-sama sudah menerima, katakan amin, 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 amin. Happy Sunday church, God bless you. Don't go home just yet. Enjoy your eye care wherever you are. God bless.